Nah ini nih kalau terkait demo, sebenarnya saya juga kemarin diajak oleh beberapa teman, sampai saya di situ menjawab saya tidak ikut. Ngapain kita harus demo? Sementara gini, demo itu kan ke Jakarta kan yang pertama itu kan DD tahap 2 banyak yang tidak cair. Nah kita sampaikan tidak cair itu karena apa? Karena administrasi terlambat kan. Sebenarnya kalau administrasi itu dikerjakan cepat juga cair kok, semua cair. Jadi pengajuan dana desa tahap 2 yang diajukan kalau tidak salah itu di bulan Oktober aja itu masih cair. Kalau kita ngajukan malah masih di bulan Agustus kayaknya. Jadi jangan suka menunda-nunda. Ya, kalau penyerapannya sudah, uang itu ibaratnya sudah diserap, ya segera saja pengajuan untuk DD yang tahap berikutnya gitu loh. Terus administrasi juga dikerjakan secara cepat. Kenapa harus ditunda-tunda? Ini kalau menurut saya sih ya ngapain harus demo gitu loh. Baik, ini kita berpikir akal sehat aja untuk teman-teman kepala desa. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai nada tinggi, nggak usah pakai bilang sok-sokan ini itu apa segala macam. Enggak, jangan kayak gitu. Kita pakai akal sehat, pakai hati nurani. Sebenarnya DD tahap 2 itu tidak cair, kesalahan siapa? Dah, kita kembalikan lagi pakai hati yang dingin, pakai kepala yang dingin. Kan salah kita yang tidak cair karena tidak mengerjakan administrasi dengan cepat. Satu itu. Terus terkait regulasi. Terkait regulasi, kita itu kenapa sih tinggal ngikut aja, ngikut regulasi. Dana desa DD itu kan diberikan dari pusat ya, sumbernya kan APBN ya. Terus ngapain kita harus ngatur gitu loh? Masih untung kita diberikan dana desa. Lah kalau dana desa tidak diberikan, kita lebih pusing lagi gitu loh. Nih, saya cerita sedikit. Bapak saya itu dulu kades, saya tahu benar. Dan zaman dulu itu dana desa itu tidak ada. Ya, nggak ada dana desa. Tapi kepala desa zaman dulu tetap mempunyai tanggung jawab untuk membangun desanya. Lah itu yang keren, kades zaman dulu. Nggak ada dana desa bisa bangun. Walaupun sedikit-sedikit. Cuma kalau sekarang, ini mohon maaf nih untuk teman-teman kades dimanapun berada, tidak mengurangi rasa hormat. Ibaratnya tuh gini, dana desa itu misal regulasi sudah ditentukan dari pusat, ya kita tinggal ikut aja gitu loh. Iya kan, misal di tahun 2020 saya dilantik 2019, tiba-tiba harus perubahan anggaran karena 40%-nya harus untuk BLTDD. Kita ngikutan 2020 kita nggak bangun. Nah dari situ kita mikir gimana caranya agar nanti ke depan bisa bangun, karena kita nggak tahu nih COVID mau sampai kapan. Nah dengan kayak gitu, kenapa sih kita nggak mikir gini, misal 20% untuk BUMDes, atau besok mungkin 30-40% atau 50% untuk Kopdes Merah Putih. Ya nggak ada masalah kan. Ya, terus dari mana kita bangun? Kita bangun ya dari hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Iya kan, makanya usahanya pada yang kira-kira berjalan, terus diawasi yang benar. Insya Allah ada hasilnya. Insya Allah kita bisa membangun kok dari hasil usaha-usaha yang dimiliki itu tadi yang sudah dimodalin ya, baik BUMDes atau Kopdes Merah Putih. Nanti itu bisa menjadi sumber pendapatan asli desa ya. Jadi menurut saya, bukan saya tidak setia kawan, tidak solidaritas, tapi saya rasa itu nggak penting. Kembali lagi ke diri kita. Terima kasih. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong.
banyak dia memberi. Banyak orang Batak, orang kaya pengusaha, termasuk Opuni, Luhut Isra Panjaitan. Apa salah itu? Belum pernah kedengaran selama musibah di Tapanuli Raya namanya memberi atas nama pribadi. Begitu juga pengacara itu, pengacara siapa itu pengacara? Pengacara, Tinting Kufunada, pengacara itu. Pengacara itu. Siapa nama itu? Pengacara itu. Tak pernah kedengaran namanya selama Kapten berduka, Tapanuli Raya terutama. Bagaimana lah kita ini? Malu aku sebagai orang Batak, bah. Malu aku sebagai orang Batak. Andaikan sama aku rezeki itu semua diberikan Tuhan, akan kuberi, akan kubantu mereka saudara-saudara kita yang di Tapteng. Malu kita sama si KDM. KDM itu orang apa itu? Sunda. Suku Sunda. Bangga kita sama KDM. Bukan aku rasis ya. Bukan bapak suku. KDM. Gubernur Jawa Barat, terima kasih Gubernur Jawa Barat. Aku mewakili kalau bisa kami dan Tapanuli Raya ini. Sebagian kecil aku berterima kasih kepadamu. Kamu sangat dihargai di sini. Datang ke Tapanuli Raya tanpa tangan kosong. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Panjangkan umurmu, lancar rezekimu. Semua yang kau rencanakan dimudahkan Tuhan ya, KDM. Aku berterima kasih kepadamu. Kadang menangis kami di Sumut ini. Banyak bapak-bapak kami, opung-opung kami yang kaya raya, pengusaha, pengacara, tanpa disebut namanya, KDM pun tahu sendiri. Terima kasih sama KDM udah membantu Tapanuli Raya terutama Tapteng. Jempol. Halo Bapak Masington Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Mohon diberitahukan bagaimana prosedur dan siapa kontak person apabila Hotman mau ngirim 5 ton beras untuk bantuan banjir di Tapanuli Tengah. Hotman melalui staf sudah menghubungi beberapa staf, tapi belum ada kepastian bagaimana prosedurnya dan siapa yang akan dihubungi. Mohon staf Bapak men-DM Hotman untuk diberikan informasi siapa dan kemana kami kirimkan 5 ton beras. Bapak Masinton Pasaribu, semoga Bapak berhasil bekerja keras membantu rakyat. Salam Hotman Paris. Mbak Van, ini di medsos rame ajakan warga untuk patungan membeli hutan jika pemerintah tidak mampu untuk mengelolanya. Itu kita ngapain gimana? Ayo kita gotong royong mengatasi bencana ini dan ayo kita sama-sama membantu masyarakat yang terdampak itu dulu. Yang gelap kau bukan Indonesia. Narasumber yang hadir di situ cerita bahwa Prabowo mendapatkan laporan dari kepala BNPB bahwa bencananya itu tidak terlalu besar dan hanya mencekam saja di media sosial. Dan omongan kepala BNPB itu kan ada tuh di hari Jumat ya, dia berbicara di publik dan belakangan setelah dikecam oleh berbagai kalangan ya, pemerintah terlihat sekali gelagapan. Dari Kamis sampai Sabtu itu belum ada menteri yang turun ya ke lapangan. Menteri yang pertama kali turun adalah Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Dan dia turun bersama Titik Soeharto dan anak Prabowo, Mas Didit ya ke sana. Dan banyak narasumber yang cerita Prabowo baru mendapatkan informasi seutuhnya bahwa kondisi bencana alam atau banjir dan longsor di 3 provinsi itu sangat parah setelah mendapatkan laporan dari Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Dan di hari Minggu malam itu para pejabat istana maupun menteri-menteri itu belagapan. Tergopoh-gopoh ya. Bahkan ada yang cerita bahwa ada yang ngeborong sesuatu lah dari Jakarta dibawa ke Sumatera Barat begitu. Dan jam 10 malam para menteri itu baru diinfokin bahwa Prabowo mau datang ke Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh. Ada seorang yang cerita bahwa bahkan menteri-menteri itu kelabakan gimana nih untuk nyari penerbangan ke daerah bencana karena kan sampai sekarang juga banyak akses masih terputus ya Kang dan penerbangan juga belum pulih seutuhnya begitu. Dan terlihat sekali ya bahwa tergagap-gagap setelah Prabowo hadir ke 3 daerah bencana itu barulah menteri-menteri mulai datang satu persatu lah ya bantuan mulai datang dan seterusnya. Memang ada fase kosong itu. Jadi ada narasumber juga cerita, Sen, ini persis banget mirip demonstrasi Agustus. Yang pemerintah vakum tuh, nggak ada tuh kan. Ada beberapa waktu jeda ya. Ada jeda itu kan. Gue tanya lagi, gue gali kan, kenapa? Ya lagi-lagi Prabowo dikelilingin bubble-bubble itu. Dan akhirnya informasi seutuhnya itu ya datangnya terlambat. Rakyat kena musibah pun tetap dipersulit.
Ambil bantuan pakai KK atau KTP. Ada satu video yang sempat viral nih. Di Padang itu ketika bantuan makanan datang ke korban-korban banjir, bisa-bisanya untuk mengambil bantuan dari pemerintah ini syaratnya adalah menunjukkan KK dan KTP. Warga ya emosi lah ya, namanya juga korban banjir ya. Bisa selamat dari banjir bandang aja udah syukur banget. Mana sempet mikirin KK sama KTP. Make internet Starlink dipungli. Ceritanya Elon Musk itu memberikan bantuan Starlink gratis buat daerah-daerah yang terkena bencana. Ya tujuannya biar orang-orang bisa saling berkomunikasi dan bisa mendapatkan informasi. Tapi ada aja orang-orang yang mengambil keuntungan dari hal ini. Bisa-bisanya ada pungli di situasi seperti ini. Orang disuruh bayar 20.000 buat make internet Starlink. Ini posisi orang lagi kena bencana, malah dimintain duit. Duit dari mana? Bantuan dilempar dari helikopter. Ada satu pejabat yang ngasih bantuan makanan lagi nih. Walaupun pejabat ini sudah memakai 1000% kemampuan otaknya, dia memilih untuk memberikan bantuan korban dengan cara dilempar dari helikopter. Sangat-sangat jenius. Alhasil paket bantuannya itu hancur semua ketika sampai ke tanah. Udahlah cara ngasihnya kayak ngasih makanan ternak. Kasiannya lagi ya ada video warga sampai mungutin beras yang sudah tercampur sama tanah. Menteri ini ketahuan pakai joki tapi malah dibilang layak dapat rekor muri. Kok bisa sih Pak Bahlil nggak punya S1 dan S2 yang terdaftar di Dikti, langsung loncat S3 dapat gelar doktor dari UI cuma kuliah 1,5 tahun. Emang bisa kalau nggak ada yang bantuin, bukannya menteri kerjaannya sibuk. Ternyata 95% disertasinya jiplakan, hasil mencuri dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kok bisa ketahuan emang jokinya kurang profesional? Ternyata nama jokinya Alfian Sandy Yustian dan dia lupa menghapus namanya di metadata file disertasi itu. Supaya cepat selesai, Alfian juga ngerjainnya keroyokan, dibantu dengan 5 rekannya yang bekerja di Kementerian Pak Bahlil. Tapi kok Pak Bahlil bisa lulus pas ujian disertasi? Ternyata Pak Chandra sebagai promotor studi Pak Bahlil ingin membalas jasa karena sudah diangkat menjadi komisaris BUMN di Februari 2023 dan bertepatan dengan waktu mulai studi Pak Bahlil. Oh terbongkar ya, pantes Rocky Gerung marah karena sistem pendidikan di Indonesia diacak-acak. Lah emang kenapa kalau pakai gelar instan emang merugikan negara? Bisa lihat 500T menguap karena Indonesia impor minyak dan gas dari kebijakan yang dibuat. Ada juga pembengkakan anggaran karena penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya menaikkan tunjangan Kementerian ESDM karena telah membantu Pak Bahlil. Bahkan karena punya gelar doktor ini, Pak Bahlil kembali lagi diangkat menjadi menteri. Makanya alumni UI membuat petisi untuk menuntut kaji ulang gelar doktor Pak Bahlil. Kalau kamu mau ikutan, kamu juga bisa ke website mentorpolitik.id/petisi, lalu baca dan tanda tangan petisinya. Menteri ini ketahuan pakai joki. Apakah terlalu sibuk? Ini Komisi 3 DPR nih yang mengundang. Jadi kami minta alasan resminya. Kenapa Pak Kapolda tidak hadir? Ini bukan rapat main-main begitu kira-kira demikian. Jawab, bentar Pak. Oke Pak, Wakapolda ya Pak. Silakan Pak. Dijelaskan Pak Latif. Mohon izin yang mulia. Kami ditunjuk untuk mewakili Bapak Kapolda sehubungan dengan beliau pada hari ini teragendakan melaksanakan Misconcept and International Trade Theory MITMIN exim secara daring karena sedang mengikuti tes yang tidak bisa ditinggalkan, Bapak. Izin pimpinan. Ya, silakan. Gantian Pak. Pak Wayan silakan. Kita kan ingin bicara dengan Kapolda. Kita menghargai Wakapolda. Tapi kita tahu posisi Kapolda dan Wakapolda itu kan ada bedanya. Saya kok memberanikan diri untuk mengusulkan rapat ini ditunda saja sampai Kapolda bisa hadir. Terima kasih. Saya izin nambahin pimpinan. Kemarin Pak Kapolda juga sempat koordinasi infonya dengan pimpinan. Sebenarnya beliau pengen hadir langsung atau ditunda, tapi pihak dari pimpinan menyampaikan rapat tetap dilaksanakan pada hari ini diwakili Pak Wakapolda. Tidak tahu informasinya benar ya Pak. Ya, kawan-kawan lagi ada pendapat? Izin pimpinan. Jadi Komisi 3 ini adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami ini mewakili rakyat. Tugas kami adalah dalam rangka untuk mengawasi. Dan pengawasan kami itu salah satunya adalah institusi kepolisian. Ya.
Komisi 3 ini mengundang Pak Kapolri ya hadir. Sesibuk apa sih Pak Kapolda itu? Pak Kapolri aja hadir. Kalau kami melihat bahwa ini beliau ini tidak menghargai undangan Komisi 3 ini, pimpinan. Sudah tahu kalian belum? KDM ya, Gubernur Jabar bantu korban bencana di Sumatera 7M. Terus kemana? Di mana orang Sumatera yang kaya raya, pengacara kondangan, ya, Hotman Paris? Di mana Hotman Paris? Hah? Di mana Luhut Binsar Panjaitan dengan 16 perusahaan tambangmu? Di mana? Di mana Otto Hasibuan dan lain-lainnya? Di mana? Di Jakarta. Mereka sibuk menambah kekayaan. Tai onta kalian ya. Tai onta kalian. No, lu lihat no, ada anggota DPR nyinyir no. Dia bilang tuh sumbangan cuma 10M viral, negara udah bantu triliunan. Tai. Dewan tolol, harusnya lu mengapresiasi ada masyarakat yang inisiatif membantu. Bukan malah lo nyinyirin, monyet. Lagi pula negara membantu itu kewajiban, rakyat udah donasi ke negara lewat pajak. Jadi lu jangan asbun, pakai bilang cuma nyumbang 10M si paling Aceh. Ya, tai monyet. Ngomong lah me pantat, mikir orang mah mikir, pantes kagak pejabat publik ngomong kayak gitu. Negara nyumbang itu duit siapa? Duit rakyat juga. Jadi sebelum lo berkomentar, ngaca dulu. Bacot. Para kepala desa yang menggelar aksi demo di Jakarta Pusat kini menjadi sorotan sekaligus menuai kecaman. Awalnya mereka menuntut Purbaya untuk mencabut peraturan baru Menteri Keuangan yang dianggap bisa memperlambat cairnya dana desa. Namun sangat disayangkan di sela-sela aksi demo sejumlah kades tengah asik berjoget yang dinilai sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Hal itu pun membuat para warganet geram dan mendesak agar Menteri Desa segera mencopot kades tersebut karena aksinya dianggap sudah keterlaluan. Wah, kalau menurut kalian gimana gengs? Pantaskah kades itu untuk dicopot? Tenggelam sekali. Ibu angsuran. Ibu tidak dapat lihat orang serela naik ini terah. Bantuan awal, cuma bantuan tapo. Acara sudah selesai, kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber di atas aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu ngapain? Ibu turun, ibu turun. Ibu turun. Yang apa kepentingan? Semua poin. Aman. Udah. Atas narasumber di atas saja. Dah. Bapak Ibu semangat, terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar pintu sebelah kanan bawah. Silakan.
Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan keluar bertanya. Jangan buat ditonton, silakan keluar. Satu-satu. Jangan ada yang dalam lagi ruangan. Yuk, pelan-pelan kita keluar. Jangan ada yang tonton lagi, ayo. Ibu, silakan, jangan ada yang duduk. Udah ya, udah tasnya. Ayo, satu-satu keluar. Yuk, satu-satu, yuk. Ibu jangan ditonton, Ibu, jangan ditonton. Keluar saja, ayo, ayo. Ayo, jangan ditungguin. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, gak ada yang mau keluar di sini. Tapi kenapa dia dilindungi ya? Udah. Kita tunggu di bawah. Udah. Jadi ada ini seputar Bandung. Peringatan untuk Kota Bandung, kota, bukan kabupaten tapi Kota Bandung, bahwa banyak-banyak berdoa, ibadah sesuai agama masing-masing, minta tolong sama yang di atas supaya tidak ada karena saya lihat pertanda bencana besar, musibah di kota tersebut. Ya semoga ini apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Untuk mengantisipasinya gimana, Mas Bumaya? Ya berdoa, minta tolong sama yang di atas. Karena kalau maut nggak bisa dirubah. Ya. Maut mati, sekarang mati gitu. Bahasa paranormal kan para psikolog mati ya, meninggal ya. Meninggal. Tapi kalau yang lain, hal-hal yang lain itu bisa dirubah selama diri kita mau merubah diri, mau berdoa dan mau mendekat sama yang di atas. Lampung, kepala desa dari Provinsi Lampung yang datang ke Jakarta ada 70 bus, kawan-kawan, ada 70 bus, yang datang baru sekitar 20 bus, 50 bus masih tertahan karena ada intimidasi dari pemerintah. Tolong Pak Presiden, kami dipermainkan di Pelabuhan Bakauheni Merak. Di sana yang biasanya tiap hari tidak kekurangan kapal. Kenapa kedatangan kami kemari ingin menuntut hak-hak warga desa? Karena dana desa adalah hak daripada warga desa, bukan hak dari. Kami perwakilan Kepala Desa Perempuan dari Kabupaten Magelang menghimbau, kalau hari ini tidak direalisasi, kita jangan kepung terus. Masuk! Hancurkan! Bisa bersatu, tak bisa dikalahkan. Bule asal Jerman ini sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor di Provinsi Aceh. Setelah itu, dia kemudian bertemu dengan beberapa pria yang ternyata akan menjadi pemandunya ketika jalan-jalan di hutan Sumatera. Si bule kemudian berkata, "Benarkah kamu bisa menjaga saya dan teman-teman saya di dalam hutan?" Lalu, pemandunya pun langsung meyakinkan si bule bahwa si bule dan teman-temannya tidak perlu khawatir, karena mereka sudah sangat berpengalaman keluar masuk hutan Sumatera. Menurut si bule, memasuki hutan Sumatera memang harus memakai pemandu. Itu karena di dalamnya tidak hanya bermukim gajah dan orang utan, tapi ada juga harimau Sumatera. Akhirnya si bule dan teman-temannya segera memulai perjalanan mereka memasuki hutan, didampingi oleh para pemandu mereka yang sudah sangat profesional. Awalnya, bule ini sangat menikmati perjalanannya di hutan Sumatera yang lebat ini. Itu karena dia sangat ceria ketika bertemu dengan beberapa hewan, pohon, bahkan si bule sempat berkata, "Saya ingin sekali bertemu orang utan, tapi tidak ingin bertemu harimau Sumatera karena terlalu beresiko." Harapan pertama si bule pun akhirnya terkabul, karena ketika mereka sedang istirahat untuk makan, tiba-tiba seekor orang utan muncul di atas pohon. Setelah melanjutkan perjalanan, keceriaan si bule pun akhirnya buyar, karena dari kejauhan dia kemudian melihat sesuatu yang menyayat hatinya. Setelah mendekatinya, si bule pun menjadi sangat kesal, dan disinilah dia kemudian mulai mengeluarkan kata-kata provokatif untuk para subscribernya, yaitu, boikot minyak sawit dari Indonesia. Dia lalu berkata, "Stop menggoreng menggunakan minyak sawit, kalian lihat sendiri, kelapa sawit adalah salah satu sebab hancurnya hutan di Indonesia." Meski terdengar sangat provokatif, tapi yang jelas, 10 bulan kemudian sejak bule ini marah-marah di kebun sawit, Sumatera dilanda bencana banjir bandang yang sangat dahsyat.
Kejagung RI ungkap kasus Kades terlibat korupsi terus meningkat. Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa atau Kades di berbagai daerah mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Kejagung, praktik korup itu terus menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tren peningkatan itu menjadi sorotan serius mengingat posisi Kades yang seharusnya menjadi pengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, pada tahun ini, kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. PLT Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI Sarjono Turin menyampaikan bahwa berdasarkan data statistik penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan kepala desa pada semester 1 2025, sudah ada 489 kasus. Jumlah tersebut, 477 kasus merupakan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan secara kolektif seperti di Kabupaten Lahat maupun dilakukan individu seperti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sisi lain, Kejagung juga mengeluhkan keterbatasan jumlah SDM penegak hukum di desa untuk melakukan pengawasan. Jadi bagi kepala desa kalau mau demon di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk di Monas ya, biar supaya memperluas dirimu mau korupsi ya kan. Jadi nggak usah dengan masyarakat ya. Jadi kepala desa sekarang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi ya. Jadi itu tindakan Bapak Menteri Purbaya itu udah benar. Udah benar. Jadi diminta kepada Bapak Menteri Purbaya, nggak usah ditanggapi Pak laporan kepala desa. Silakan aja dia mau demon 1 hari 1 malam. Ya mau tidur pun dia di jembatan nggak usah Bapak pikirin Pak. Ya, yang penting Bapak didukung dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia semua mendukung Bapak Menteri dan kebijakan Bapak Menteri. Ya, nggak perlu pakai kepala desa. Bila perlu nanti Pak, tahun 2029 kepala desa diganti lurah. Kan ada PNS-PNS itu Pak, itu aja diganti lurah Pak. Ya, jadi pemerintahan desa itu lurah yang megang sekarang, nggak usah ada kepala desa. Ya, bikin ribet. Ya Pak. Nah, yang jelas kepala desa nanti Pak mau jadi kepala desa, pinjam duit sama BRI, gadekan rumah, biar terpilih. Nanti setelah terpilih Pak ya, dana desa dipermainkan. Udah banyak itu Pak. Untuk apalagi untuk di Kabupaten Asahan. Yang satu lagi Pak, kalau memeriksa kepala desa Kabupaten Asahan, pejabatnya juga pun Pak jangan dari Kabupaten Asahan, termasuk inspektoratnya juga jangan dari Kabupaten Asahan. Setan semua itu Pak, setan. Ya Pak, itu semua setan. Jadi kalau bisa yang memeriksa itu Pak dari minimal KPK. Jadi diminta kepada KPK RI, jangan tebang pilih, periksa seluruh kepala desa, terutama Kabupaten Asahan. Ya Pak ya. Nah, itu terutama Pak. Assalamualaikum. Matan. Matan Pak. Matan. Matan Pak. Aksi damai ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di kawasan Istana Negara dan Monas, Jakarta Pusat, Senin 8 Desember 2025 membuahkan hasil gemilang. Hanya dalam hitungan jam, pemerintah secara resmi menyetujui seluruh tuntutan utama para kepala desa. Melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Presiden Republik Indonesia menyampaikan 3 keputusan penting. Pertama, dana desa tahap 2 tahun 2025 akan cair 100% paling lambat 19 Desember. Kedua, pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Ketiga, Presiden segera menandatangani peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Desa. Ribuan peserta aksi dari berbagai provinsi mengikuti aksi secara damai dan tertib di bawah koordinasi DPP APDESI.
Ketua Umum DPP Abdesi Surtawijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas respons cepat tersebut. Aksi ini menjadi bukti bahwa aspirasi desa didengar pemerintah pusat ketika disampaikan secara tertib dan terkoordinasi. Demikian informasi yang berhasil kami himpun. Catatan Riau.com melaporkan. Dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, ratusan kepala desa hari ini menggelar aksi unjuk rasa yang cukup besar di Patung Kuda, kawasan Gambir, Jakarta. Mereka pada intinya menuntut tentang dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur tentang dana desa tahun 2025. Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini menilai bahwa aksi kepala desa ini harusnya sudah menjadi satu alarm yang keras bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 ini disusun tanpa melalui satu dialog yang cukup memadai, yang akhirnya menimbulkan satu disrupsi yang serius terhadap tata kelola pemerintahan di desa. Kebijakan ini menyebabkan macetnya pencairan dana non-earmark tahap 2, yang dimana dana ini dengan macet maka menghambat bukan saja pembangunan di desa, tetapi juga memutus alur pendanaan rutin yang menyangkut banyak hak-hak masyarakat seperti guru ngaji, PAUD, Linmas, dan bahkan pemuda desa. Nah, penyebabnya karena desa kan sudah merencanakan beberapa program melalui musyawarah desa yang kemudian dicatat di dalam APBDes, tiba-tiba muncul perubahan peraturan yang mendadak dan tidak partisipatif. Ini bisa memicu konflik sosial, kegagalan kontrak dengan pihak ketiga, dan juga mengancam runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Ketika dana desa dihentikan secara sepihak, maka yang berhenti bukan hanya pembangunan desa, yang berhenti bisa juga adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini harus disikapi serius oleh Menteri Keuangan. Saya ulangi perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Orang rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. Tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu bapak-bapak membangun desa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Saya ini adalah orang Jawa Tengah ya, agak apes gitu ya dapat atau punya gubernur seperti Lutfi. Saya jauh lebih bangga dengan adanya gubernur seperti KDM ya, luar biasa Bandung ya, top lah. Jadi gini ya, saya mau menanggapi omongannya gubernur saya ini, Pak. Harusnya Anda paham bahwasannya ya tingkat desa itu ya mulai ada korupsi itu pasti ada di oknum-oknum kepala desa. Ya banyak kok ya kepala desa yang bermasalah yang ketahuan korupsi. Tapi lebih banyak ya masyarakat itu diam saja ya melihat apa yang terjadi di desa-desanya atau di kampungnya ada kepala desa yang tidak bekerja dengan baik ya, bahkan dengan terang-terangan alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan desa tersebut itu tidak dilakukan secara baik ya. Banyak jalan yang rusak ya, lalu irigasi tidak dibuat seperti itu, kehidupan kepala desa mewah-mewahan itu banyak Pak ya. Jadi kalau si Lutfi ini gubernur Jawa Tengah ya ini ya, kalau bilang dikit-dikit jangan lapor, dikit-dikit jangan lapor lah, kita sebagai masyarakat harus bagaimana? Mendiamkan saja? Apakah seperti itu? Jika ada kepala desa yang memanfaatkan atau korupsi dana desa, apakah kita harus diam saja Pak? Gimana Jawa Tengah mau maju kalau gubernurnya seperti kamu ya? Berbeda dengan seorang KDM yang tidak toleran terhadap para koruptor walaupun itu di tingkat desa sekalipun ya. Jadi ya apa saja lah ya, seperti saya warga Jateng yang punya gubernur seperti Lutfi ini yang nggak kelihatan kerjanya apa ya. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya.